Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari Detik Hikmah terkait dengan tawaf wada saat meninggalkan Mekah ini. Tata cara dan doanya sebagaimana berikut. Seorang muslim yang menunaikan ibadah haji tentu melaksanakan amalan tawaf di Ka'bah. Tapi tahukah kamu, ada satu tawaf yang dikerjakan jemaah haji saat hendak meninggalkan kota Makkah. Apa sebutan tawaf itu? Yaitu tawaf wada. Mengutip dari buku Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa tawaf wada dilaksanakan saat orang-orang akan keluar dari Mekah. Demikian tawaf wada. Demikian tawaf ini dimaksud untuk berpamitan dengan Baitullah. Terima kasih guruku. Begitu pula yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman As-Salam dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Tawaf wada adalah amalan terakhir yang dilakukan jamaah haji di Mekah. Karena itu tawaf wada juga bermakna sebagai selamat tinggal. Hukum melaksanakan tawaf wada sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaghfiru ahada hatta yakunu akhiruhu adi bil bait. Janganlah salah seorang di antara kalian keluar meninggalkan Mekah kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah melakukan tawaf wada. Namun para ulama berbeda pendapat hukum pelaksanaannya. Mazhab Imam Hambali, Hanafi dan sebagian pendapat di kalangan Syafi'i menyatakan bahwa tawaf wada hukumnya adalah wajib. Sehingga bila ditinggalkan maka jemaah harus membayar dam atau denda. Imam Malik, Abu Dawud, Ibnu Munzir dan sebagian pendapat kalangan Asy-Syafi'i lainnya memahami bahwa tawaf wada sebagai ibadah yang hukumnya sunnah. Dan jika tidak dikerjakan maka tidak wajib membayar denda. Syekh Abu Bakar Zabir Az-Zaizuri melalui kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan bahwa tawaf wada adalah amalan sunnah yang diwajibkan. Oleh karena itu barang siapa yang tidak melakukan tidak karena uzur maka wajib membayar dam. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan karena uzur maka tidak wajib membayar dam. Adapun ulama turut membahas pelaksanaan tawaf wada bagi wanita yang haid apabila mereka tetap mesti melakukan atau tidak. Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya menukil pendapat mayoritas ulama bahwa di antara mereka 3 imam mewajibkan tawaf wada kecuali wanita haid yang didasarkan kepada zahir perintah. Jadi jika wanita itu mau meninggalkan Makkah tetapi dalam kondisi haid maka tidak wajib tawaf wada. Dijelaskan perempuan haid yang sebelumnya telah melaksanakan tawaf ifadah maka tak perlu melaksanakan tawaf wada. Rasulullah SAW pernah ditanya apakah kita harus menunggu karena haid. Para sahabat menjawab sungguhnya Syahifah sudah melaksanakan tawaf ifadah. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kita tidak harus menunggunya.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana tata cara tawaf wada? Sayyid Sabiq menerangkan bahwa tawaf wada dikerjakan ketika seluruh amal ibadah haji telah selesai dan saat jemaah akan segera meninggalkan kota Makkah. Sehingga jika jamaah menyibukkan diri dengan jual beli dan lainnya yang masih menghabiskan waktu lama di Madinah, maka ia mesti mengulangi tawaf wadanya. Tapi jika ia hendak buang hajat atau hanya membeli sesuatu yang harus dilakukan seperti beli makanan, maka dikatakan ia tidak perlu tawaf lagi. Ketentuan tawaf wada sama seperti tawaf lainnya, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali dengan memosisikan Baitullah di sebelah kiri sedangkan ia berada di sebelah kanan. Berturut-turut melakukan putaran tawaf hingga suci akhir hadas dan haji. Selama tawaf juga menutup aurat. Dianjurkan pula untuk melaksanakan sejumlah amalan seperti doa. Cara melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Memposisikan Ka'bah di samping kiri. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Pada 3 putaran pertama disunahkan melakukan tawaf dengan berlari kecil atau cepat dan mengambil posisi dekat Ka'bah pada putaran pertama. Pada 3 putaran pertama. Pada 4 putaran selanjutnya dilakukan dengan berjalan biasa. Selama tawaf dianjurkan memperbanyak doa dan zikir. Doa tawaf wada. Terdapat doa yang bisa dibaca selama tawaf wada. Berikut ini dinukil dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdiki wa taba'an di sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Doa mengusap Hajar Aswad atau memulai tawaf. Jadi kita ke tawaf jangan ikut-ikutan doang, nggak pakai doa. Ikut aja. Berarti kita itu seperti orang yang tidak punya ilmu. Kan udah dikasih bukunya, kenapa nggak dibaca? Kenapa kita harus ngikutin orang? Nah ini kebanyakan orang tidak bisa menikmati ibadahnya. Ikut aja gemroyok seperti burung. Makanya pulang haji begitu lagi, tidak ada perubahan. Karena tidak pakai ilmu, cuma gemroyok kayak burung aja. Nah ini perlu kita perhatikan. Coba doanya dipraktekkan ketika tawaf. Sehingga membekas di hati. Bukan geroyok baik. Ngebut lari-lari. Apa maksudnya? Ya. Jadi harus diawali dengan doa. Supaya berpengaruh. Gak ada ngaruh. Cuma muter-muter doang. Ini berarti kita tidak serius melaksanakan ibadahnya. Ini. Makanya dalam ibadah itu dianjurkan khusyuk, dianjurkan mandi dulu supaya tenang. Mau lari-lari, waduh, doa sambil mana? Bagaimana mungkin akan mempengaruhi hati kita? Nanti akhirnya kita menjadi orang yang tetap aja nggak sabaran. Pulang haji tetap aja ngomel-ngomel. Kenapa? Karena waktu melaksanakan amalannya tidak dibarengi dengan hati. Oke. Doa ketiga putaran pertama. Nah, pada ketiga putaran pertama berdoa Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzamban maghfuron wa sya'yan mashkurun. Doa keempat Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam anta'lam ajal akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa putaran keempat
Dan doa terakhir, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ummika, dan seterusnya. Ada di buku itu. Kita baca aja. Nah, setelah doa, setelah tawaf, berdoa juga. Allahumma ana abduka. Ada di buku juga itu. Nah, teman-teman sekalian, semoga kita bisa melaksanakan tawaf terakhir ini dengan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Iya mah banyak-banyakan. Umroh berapa? Pas ditanya umroh yang dibaca apa, tawafnya apa, orang ngerti. Nah, artinya tidak membekas. Walaupun umrah 20 kali tetap aja kalau nggak membekas. Tapi umroh sekali membekas itu jauh lebih baik, saudaraku. Jadi setiap amalan yang ada dalam diri kita harus dibekaskan dalam hati kita. Diasarkan dalam hati kita. Ya. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.